Balik lagi di Cings Channel. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Cings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila biar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu. Setelah kalian tahu ini ya bulan puasa nih, dan semoga aja editing kekejar ya teman-teman ya. Karena ternyata dalam kehidupan ini banyak problem yang buat kita pusing teman-teman. Nah, kali ini nih gue bakal nge-review kelebihan dan kekurangan speedometer digital nih teman-teman. Tapi inget ya, digitalnya ini bukan yang SIP, tapi yang biasa. Sebelum kita masuk ke videonya, nah gue pengen ngejelasin nih teman-teman. Gue kali ini pakai merchants dari Cings Channel nih, anjay. Ini adalah baju production kita dan sangat limited edition nih teman-teman ya. Karena kita cuma bikin 2 lusin. Karena kita takut nggak laku nih teman-teman. Segitu frustasinya kita, dan juga emang modalnya teman-teman ya. Karena ternyata bikin baju kayak gini cukup merenggut biaya ya. Nah, untuk harganya sendiri berapa ini, Bet? Untuk harganya sendiri nih teman-teman, ini kita menjual di harga 175 teman-teman. Sama lah harganya sama kayak Cingspool. Karena kita suka aja tuh sama angka 175 tuh, kita suka teman-teman. Angka hoki kita. Nah, ini 175 teman-teman, dan bahannya ini tentunya ya nyaman banget ya. Ini pasti lah gue yang dagang. Nah, ini untuk bordirannya teman-teman. Kita show off dulu bordirannya kayak gimana sih. Gue kayak gini udah kayak gangsta Amerika nggak sih? Parah. Nah, untuk bordirannya tuh kayak gini teman-teman nih. Tuh, lihat. Embosnya. Satu lagi. Tuh. Rapi dan presisi teman-teman. Bacaan apa sih bacanya ini? Badan. Oh, salah. The Junior Begins. The Journey Begins. Oh, salah. Di sini bacanya The Junior. The Journey Begins. Jadi itu kita memulai perjalanan. Karena ini baju baru kan. Ini kita apa? Mari kita melakukan perjalanan. Dan ini BRC teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nanya nih BRC itu apa? Badan Riset Cings Channel. Nah, let's do it. Artinya apa tuh? Ayo kita lakukan. Jadi perjalanan baru dan ayo kita lakukan. Nah, belakangnya juga gede nih teman-teman. Let's do it. Yoi. Nah, kita udah siap banget pre-order. Ketika video ini tayang, otomatis sudah ada di e-commerce teman-teman. Anjay, tinggal klik linknya yang ada di bawah. Cocok buat baju lebaran ya? Cocok banget tuh, berasa keren banget tuh baju lebaran. Nah, ini bisa kayak gini teman-teman, atau teman-teman pakai kemeja langsung juga keren aja. Tapi kalau gue sih keren mulu ya. Gue pakai lagi kayak gini biar kayak gangsta Amerika. Nah, kita back to topik. Kita bakal ngebahas kelebihan dan kekurangan speedometer ini teman-teman. Kita bahas dulu kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya ini adalah packaging teman-teman. Apalagi ketika di malam hari. Nanti gue kasih footage-nya di malam hari itu kayak gimana. Nah, di sini itu nuansanya biru teman-teman. Ini karena kita keadaan sore, jadinya LED-nya tuh kurang menyala teman-teman. Jadi itu dia ada indikatornya, ada jarak kilometer, terus ada RPM, dan juga ada angka kecepatan top speednya. Cuman top speednya belum bisa gue pakai karena itu akan menjadi kekurangannya teman-teman. Nah, kita lanjut. Tadi kita udah bahas nih kelebihannya yang menyala-menyala. Nah, ini kita bahas kekurangannya. Nah, kekurangannya itu teman-teman, di speedometer ini itu kabel speedometer itu nggak PNP teman-teman. Ini kan Vespa gue basicnya sprint atau super lah, sebenarnya sama aja tuh speedometernya. Tapi itu nggak masuk teman-teman di sini karena nih gue mau kasih unjuk teman-teman kayak gimana sih, kenapa ini nggak bisa PNP pakai speedometer dari kabel speedometer dari super atau sprint. Nah, nih sini. Nah, untuk ininya nih teman-teman, ini itu bermasalah indikasinya. Nah, ini tuh gak cocok banget teman-teman, karena nih si speedometer ini, si kabel dratnya speedometer ini itu cocoknya pakai punya eksklusif. Sedangkan kalau kita pakai punya eksklusif, otomatis bawahannya itu nggak kena karena gigi nanasnya berbeda teman-teman.
Dia tuh beda banget. Jadinya ini nggak PNP dan menurut gua agak cukup sedikit berubah. Jadinya lo harus beli kabel 2, yaitu untuk dratnya punya eksklusif yang lo beli, tapi bawahannya lo pakai punya super atau spray. Sebenarnya itu mau gue lakukan, tapi balik lagi teman-teman ya, timesnya tuh nggak ada teman-teman. Nah, mungkin itu aja kekurangan yang pertama dari speedometer ini. Dan lanjut gue akan ngebahas kelebihan yang kedua dari speedometer ini. Yang kedua, kelebihan dari speedometer ini adanya indikator dari RPM teman-teman. Nah, ini tuh sangat mewah banget ya ada RPM tuh. Karena di motor konvensional lainnya seperti Vino, Beat, dan motor lainnya itu nggak ada indikator RPM. Biasanya RPM itu baru ada di motor-motor gede teman-teman. Motor-motor 150.000 ke bawah tuh nggak ada. Kecuali Aerox mungkin ya. Aerox ada apa nggak ada gue nggak tahu. Karena gue bukan bocah Jepang. Karena gue gangsta Amerika teman-teman. Nah mungkin itu aja kelebihannya karena ada RPM-nya. Jadi ketika lu ngebut tuh asik banget dilihatnya. Nah setelah gue bahas kelebihan yang kedua, gue juga bakal ngebahas kekurangan yang keduanya nih teman-teman. Kekurangannya apa? Ini dia. Nah karena tadi gue udah ngebahas kelebihannya itu ada indikasi RPM, nah tapi ini menjadi minus kekurangan nih teman-teman. Karena teman-teman harus menambah atribut dari motor lain teman-teman. Yaitu adalah ini nih teman-teman. Ini dia nih kekurangannya, yaitu lo harus pakai atribut dari motor lain teman-teman. Nah atributnya ini sih pulser teman-teman. Pulsernya itu punya grand teman-teman. Kenapa harus pakai punya grand? Karena nih teman-teman ya. Karena di motor Vespa ini, pulser Vespa ini itu nggak bisa ngebaca RPM teman-teman. Karena ini teknologi mobil lama ya teman-teman ya. Karena di mobil aja nih. RPM itu menjadi sebuah fasilitas mewah teman-teman. RPM itu cuma ada kalau di tahun tua itu cuma ada di mobil-mobil mewah. Nah di motor itu RPM itu nggak ada karena itu fitur mewah pada saat itu. Jadinya pulser Vespa itu nggak bisa ngebaca RPM. Nah yang hanya nggak bisa baca RPM itu adalah punya grand. Jadi untuk ngebacanya itu dia di sini pulsernya dan di sini bracket buat ngitung putarannya. Jadi ini dia muter begini, set. Nah ini udah kehitung nih. Nah, jadi kalau misalnya 1000 RPM ya, berarti dia kipasnya 1000 kali muter. Gitu kali ya? Gue nggak ngerti juga sih gimana perhitungan dari si pulser. Kita lanjut aja kali ya, kelebihan yang lainnya yuk. Nah, lanjut nih kita bahas kelebihan yang ke-3. Anjay. Kalau tadi udah gue ngebahas RPM segala macam. Nah, ini kita lanjut ke kelebihannya. Nah, kelebihannya itu eye catching. Ya nggak sih? Gila. Karena apalagi kalau semua indikatornya nyala tuh kayak... kabel speedometernya aktif, terus RPM-nya nyala, terus kilometer kebaca, itu tuh kalau dilihat di jalan tuh manis banget teman-teman, sumpah manis banget. Walaupun punya gua ini belum bisa baca kecepatannya ya, tapi ada RPM-nya aja tuh udah enak banget. Bawaannya pengen ngebut, terus pengen lihat nih RPM teriaknya sampai berapa. Dan kebetulan di motor gue ini teriaknya itu bisa sampai 9.000 setengah lah. Gue nggak tahu akurat atau enggak, tapi menurut data dari Agifast ya, karena Agifast doang yang gue tahu bengkel yang punya apa namanya dyno test. Nah, Vespa rata-rata buatan Agifast itu di 8.000 sampai 9.000 RPM teman-teman. Dan tik, gue ingetin lagi nih teman-teman keliru. Dan tik itu cuman sampai 12.000 atau kalau nggak salah 10.000 RPM limitnya. Makanya gue bilang di video-video sebelumnya, kalau lu beli si dyno limit itu percuma karena RPM dari Vespa lu aja tuh nggak nyentuh cuy. Limitnya tik itu 10.000, sedangkan Vespa yang oprek-oprekannya kenceng-kenceng banget dari Mas Agifast itu cuma 8.000 sampai 9.000 RPM teman-teman. Jadi lu ngapain beli gimmick no limit, nggak guna. Lanjutin kekurangan ketiga dan terakhir nih, yaitu adalah dia nggak PNP teman-teman. Meskipun bacaannya di marketplace PNP, tapi di motor gua nggak PNP teman-teman. Ataukah ini hanya cuma untuk di seri Vespa pala bagol doang, atau emang di semua unitnya? Nah kalau teman-teman ada yang make, coba share informasi ini biar bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Misalnya yang punya pala jenong, pala asbak, pala jenong itu kerang. Kalau ini apa sih? Ini kerang ya namanya. Nah kalau pala jenong itu bukan kerang, tapi apa sih yang panjang gitu kayak oval gitu? Kepiting kali. Gue lupa teman-teman. Nah kalau yang kerang itu gue nggak tahu di asbak apakah sama seperti ini atau enggak teman-teman. Nah kekurangannya itu adalah kita harus mempapras beberapa bagian agar nggak mentok ke handle sini nih. Ke handle ini, ke handle oper gigi atau persneling. Nah, kita harus memapras nih bagian sini teman-teman. Jadi ini prosesnya harus dipapras
Dan ada habis dipapras itu, habis itu kita gulung-gulung biar dia nggak terjadi konsleting teman-teman. Nah ini lihat, ini udah dipapras aja masih mentok ke persneling teman-teman. Ini tuh sampai putih, sampai solasinya pada kekelet. Karena ini ada indikasi. Nah mentoknya di sini teman-teman, sini. Nah yang bikin mentok itu ini teman-teman nih, ini nih. Nanti dia akan mentok di sini. Karena kan kita tahu kita ngoper kan, jadinya bagian sini itu akan kegesek-gesek sama ini teman-teman. Ini dipapras saja, ini masih kena gesekan maut. Ya kan, apalagi nggak dipapras, otomatis lo nggak akan bisa ngoper gigi. Jadinya ngoper gigi jadi agak cukup berat motor gua karena adanya ginian nih. Jadi mentok. Cuman gua nggak tahu apakah persneling, apakah karena capit persnelingnya, karena capit persneling itu ada yang pendek juga, ada yang rendah. Dan ini capit persneling gue kayaknya agak ketinggian. Apa harus gue tuker direndahin dulu biar nggak berat atau gimana? Cuman nanti aja kita ganti solusi. Selagi tangan kiri gue masih strong banget, jadinya aman aja sih. Nah, mungkin itu aja kelebihan dan kekurangan dari speedometer digital ini. Ya, meskipun terlihat ria di jalan, tapi banyak faktor-faktor lainnya nih teman-teman. Kekurangannya tuh cukup perlu menjadi pertimbangan buat lo yang emang anaknya sukanya rapi, nggak mau ribet, nggak mau bertele-tele. Ya mungkin teman-teman perlu memikirkan. Tapi dibalik kekurangannya, kelebihannya estetik gitu teman-teman ya. Naluri lu balap lu tuh ada banget gitu. Mungkin cukup sekian informasi dari gua kali ini dengan baju yang keren ini ya kan, yang bisa lu dapetin di marketplace kita. Kita cuma ada di Shopee teman-teman ya, karena Tokopedia potongannya gede banget. Yang ada kita nggak untung malah rugi, karena ini keuntungannya cuman 10.000 ya satu baju. Sulit banget teman-teman di industri ini, karena kita ngasih bahan yang wah lah buat teman-teman ya kan, dengan bordiran yang oke, dengan sablonan yang oke. Ingat ya, belinya di marketplace Cing Store. Nah, di situ. Ntar kalau laku banyak kita buat lagi banyak. Selalu. Ntar ada desainnya lah per 1 tahun sekali kita ganti desain. Nanti juga kita akan berkembang pakai celananya. Jadi kita jadi culture dari anak Vespa itu sendiri, teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita. Di situ banyak banget cerita-cerita menarik yang nggak ada di YouTube pasti teman-teman. Itu keceriaan-keceriaan lainnya dan informasi-informasi lainnya itu sangat bermanfaat di situ ya nggak sih. Jangan lupa juga di subscribe dan di komen, karena komentar kalian akan dibales dengan admin yang sangat apa, Bet? Sangat. Dia tidak puasa hari ini. Itu dia, dengan admin yang tidak puasa teman-teman. Katanya sih nggak sahur. Astagfirullahaladzim. Bagaimana itu kehidupan ini teman-teman? Di bulan Ramadan bukannya banyakin pahala, tapi malah merusak pahala. Astagfirullah. Subhanallah. Oke deh kalau gitu, gua El cabut dan Kameramen magang 5 tahun cabut. sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye. Kayaknya dong. Lo beli baju ini nanti akan ada diskon, yaitu diskonnya dari Shopee-nya langsung. Udah. Malu. Kita adalah sekumpulan pemuda yang membuat konten penuh canda tawa. Kings Channel ada untuk semua, menghibur kalian bila dengar kaca. Cings Channel, media untuk kita semua. Enak tahu.